Assalamualaikum, hai semua. Kali ini masakan ayam mau bikin ide jualan lagi yang simpel dan tentunya menarik. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, terima kasih banyak udah klik dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih. Oke, langkah pertama aku akan lelehkan sedikit margarin secukupnya aja. Masukkan pisang, ini aku gunakan 6 buah pisang tapi udah aku potong menjadi dua bagian seperti ini. Nah, jangan lupa dibolak-balik agar pisangnya matang merata. Kalau udah kecoklatan seperti ini, angkat dan kemudian sisihkan. Oke, selanjutnya aku akan panaskan air di atas teflon ini sedikit aja. Kemudian aku akan lelehkan 30 gram margarin. Ini kita lelehkan sambil diaduk-aduk seperti ini. Cukup 70% leleh aja ya, nggak sampai bening kayak gitu. Nah, setelah ini angkat dan kita sisihkan dulu. Kemudian margarin ini nanti akan kita gunakan kalau udah hangat-hangat kuku ya. Nah, lanjut siapkan air hangat sebanyak 150 ml, tambahkan dengan 35 gram gula pasir, kemudian tambahkan dengan 1 butir kuning telur yang ini ukurannya sedang aja. Kemudian aku tambahkan dengan ragi instan. Ini raginya udah beberapa hari aku pakai sebelumnya, terus aku ikat lagi pakai plastik dan pakai karet seperti ini agar dia kualitasnya tetap terjaga ya. Nah, di sini aku masukin 1 sendok teh ragi instan seperti ini. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur merata, dan ini larutannya akan aku diamkan sekitar 7-10 menit. Tujuannya untuk mengetahui si ragi ini masih aktif apa enggak. Teman-teman pakai ragi yang masih segelan, jadi nggak usah dites ragi seperti ini ya. Oke, ini raginya berbusa banyak seperti ini, berarti si ragi masih bisa digunakan. Lanjut siapkan bowl yang lebih besar, kemudian masukkan 300 gram tepung protein tinggi. Kemudian tambahkan 1 sendok makan susu bubuk dan setengah sendok teh garam. Lanjut, kalau semua bahan kering ini udah masuk, nah ini akan kita aduk rata dulu. Oke, kalau yakin udah tercampur rata, nah ini akan aku tambahkan dengan larutan ragi tadi sedikit demi sedikit aja. Diaduk-aduk menggunakan spatula. Nah, kalau adonannya udah mulai menggumpal seperti ini dan sulit untuk menggunakan spatula, lanjut aku menggunakan tangan ya. Ini cukup kita uleni sampai tercampur rata aja. Nah, kemudian langsung aja tambahin margarin yang udah kita lelehkan tadi, masukin aja semuanya. Oke, lanjut, ini akan kita aduk lagi atau kita uleni lagi sampai tercampur rata. Nah, ini nggak membutuhkan waktu yang lama ya, sekitar 1-2 menit aja. Ini udah tercampur rata seperti ini. Nah, ini kita bulet-buletin kayak gini. Itu tandanya kalau udah selesai, mangkoknya udah mulai bersih ya, nggak ada sisa-sisa adonan yang masih menempel. Nah, ini akan aku diamkan sekitar 30 menit. Alhamdulillah ini udah 30 menit dan adonan udah terlihat lentur. Kemudian ini akan kita kempiskan dengan cara ditinju-tinju seperti ini. Nah, ini akan aku pindahkan ke atas alas kerja. Jangan lupa alas kerjanya diolesi dengan sedikit margarin. Teman-teman juga bisa pakai tepung terigu ya, agar permukaannya ini lebih mulus aja. Nah, lanjut, ini akan kita mau lagi. Kemudian ini adonannya akan aku bagi menjadi 2 bagian. Ini cukup aku potong aja pakai scraper kayak gini. Kalau teman-teman mau ditimbang silahkan, tapi aku pengen yang praktis-praktis aja. Nah, satu adonan ini langsung aja akan aku gilas dengan rolling pin seperti ini. Gilas adonan sampai tipis, tapi nggak yang terlalu tipis banget ya. Kalau teman-teman nggak punya rolling pin bisa menggunakan botol. Nah, kemudian ini akan aku cetak menggunakan ring donat seperti ini aku pakai ring donat yang ukuran 9 cm. Lanjut, ini akan aku pipihkan lagi memanjang, kemudian aku isi dengan pisang dan coklat. Nah, langsung aja kita tutup seperti ini. Kalau udah, ini kita angkat, terus kita cubit-cubit bagian tepinya kayak gini. Untuk isiannya teman-teman bisa kombinasiin dengan kelapa atau dengan coklat, kacang hijau, terserah. Nah, ini udah selesai, terus kita sisihin dulu. Lakukan ya sampai si adonannya habis dicetak.
Kalau teman-teman nggak punya ring donat, boleh pakai gelas ataupun mangkok. Ini nggak harus pakai ring donat ya. Nah, gimana, gampang banget kan caranya? Nah, ini tadi total airnya 150 ml ya. Total air yang digunakan itu tergantung dengan kelembaban masing-masing tepung ya. Jadi kalau dirasa adonan teman-teman yang teman-teman bikin itu masih agak terasa keras atau kurang cairan, boleh ditambahin lagi air hangat. Jadi 150 itu nggak selalu patokannya segitu ya. Oke, ini adonannya jangan lupa kalau habis dicetak kita tutup agar permukaannya nggak kering. Oh ya teman-teman, pisang yang aku gunakan ini adalah jenis pisang uli ya. Ini enak banget kalau dibikin roti seperti ini. Nah tapi kalau teman-teman nggak punya pisang uli, bisa pakai pisang manis ataupun pisang kepok, itu sesuaiin aja dengan selera masing-masing. Nah kalau untuk nyetaknya teman-teman nggak harus wajib seperti ini, bisa dibikin bulat atau bisa dibikin memanjang, itu kerasiin aja sesuai dengan keinginan teman-teman. Ya jangan lupa kalau udah diisi pisang, bagian tengahnya dibanyak-banyakin ya sedikit agar itu bagian tengahnya nggak terlalu menggembung. Pastikan bagian pinggirannya udah bener-bener terkunci dengan rapat. Nah ini bagian terakhir pisangnya udah nggak kebagian karena tadi pisangnya cuma 12 potong, sementara semua hasil dari adonannya ini ada 19 potong. Nah kalau udah selesai ini akan aku diamkan lagi sekitar 30 menit sampai si roti ini sedikit mengembang atau mengembang 2 kali lipat. Nah kalau udah jangan lupa panasin teflon. Ini aku pakai wajan yang lebih besar seperti ini, atau pada prinsipnya menggunakan teflon yang anti lengket ya. Ini langsung aja masukin adonannya secara berurutan dari adonan yang pertama kita cetak tadi. Masak roti pisang ini di api yang sangat kecil, jangan gunakan api yang sedang ataupun apalagi api yang besar, karena nanti ini bagian bawahnya jadi gampang hangus sementara bagian dalamnya itu belum matang. Nah kalau si rotinya udah masuk, ini akan kita masak dengan api kecil sambil ditutup seperti ini sekitar 5-7 menit. Nah kalau bagian bawahnya udah mulai kecoklatan, ini akan kita balik menggunakan sendok ataupun spatula, itu terserah aja ya. Nah kalau bagian sisinya udah dibalik semuanya, keduanya, ini akan kita tutup lagi dan kita masak lagi sekitar 7 menitan. Alhamdulillah, Masya Allah, ini gampang banget. Meskipun kita nggak punya mixer, nggak punya oven, tapi kita udah bisa masak roti yang seenak ini. Jadi bagi teman-teman yang pemula yang belum punya peralatan oven ataupun mixer buat roti, ini cocok banget ya dicobain di rumah, dan ini juga bisa buat jadi ide jualan teman-teman semua. Nah ini alhamdulillah udah matang di kedua sisinya. Nah kalau teman-teman bagian bawahnya juga masih belum matang, boleh dibalik lagi ya. Nah ini akan aku sisihkan terlebih dahulu sebelum kita kemas. Alhamdulillah ini hasilnya sebanyak 19 roti seperti ini. Nah untuk pengemasannya teman-teman bisa pakai alas roti yang kecil dan plastik OPP yang jenis DVD kayak gini yang ada perekat bagian atasnya. Caranya gampang banget, tinggal dibukain aja perekatnya kayak gini, terus kita lipat seperti ngelipat kipas. Nah meskipun ini rotinya sederhana, simple, dari bahan-bahan yang ekonomis, kalau kita kemas dengan kemasan yang menarik dan cantik, insya Allah ini juga bisa meningkatkan harga jual ya. Nah kalau udah kita lipat kayak gini, bagian tengahnya ditekan sedikit, kemudian kita beri selotip. Dan jangan lupa kasih stiker bagi yang udah punya stiker biar lebih menarik. Nah gimana, gampang banget kan? Kalau dengan wadah tertutup seperti ini, insya Allah rotinya bakalan lebih tahan lama dan lebih menarik kalau buat dijual. Insya Allah ini untuk keesokan harinya sampai 2 hari ini rotinya masih empuk banget ya. Nah ini teman-teman bisa titip di warung, titip di minimarket, ataupun dijual secara online. Insya Allah ini laris manis. Gak harus dengan satuan, teman-teman bisa jual dengan mika besar, jadi pembuatannya itu lebih praktis.
Untuk kisaran harganya dijual 2.000 sampai 3.000. Insya Allah ini udah laris banget dan menghasilkan cuan yang melimpah. Insya Allah ini anti gagal asal teman-teman ngikutin step by stepnya. Oke, sekarang saatnya kita icip-icip. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini Masya Allah empuk banget, dan coklatnya juga bikin ngiler, dan bagian dalamnya juga matang merata. Rasanya juga enak dan nggak mentah sama sekali. Kadang-kadang ada juga yang bikin roti kayak gini, bagian mentahnya masih di dalamnya masih mentah, sementara bagian luarnya udah gosong. Nah, ini cakep banget ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton, mohon maaf kalau ada salah. Jangan lupa berbagi kebaikan demi kebaikan setiap harinya. Insya Allah kebaikan akan selalu datang dalam hidup kita. Assalamualaikum.